Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 25. Hancur. Pilihan jatuh pada gaun satin putih dengan potongan Sabrina. Rambut disanggul modern model twisted serta riasan tipis yang membuat wajah Zarena terlihat manis. Ia siap untuk turun ke lantai bawah, menemui para tamu undangan, menyapa mereka untuk sekedar basa-basi. Namun Zarena juga gugup lantaran malam ini ia secara resmi akan terikat pada pria bernama Chris. Pintu kamar dibuka. Mary muncul bersama Henry yang rapi dalam balutan busana formal mereka. Zarena lekas bangkit dari duduknya, menyunggingkan senyum manis seolah ia bahagia malam ini. "Kau terlihat cantik, sayang." Henry merentangkan kedua tangannya. Zarena masuk dalam pelukan hangat sang ayah. "Terima kasih, Papa. Malam ini kau juga terlihat tampan." Henry tertawa. "Papamu ini memang tampan. Itu sebabnya mamamu begitu tergila-gila padaku." "Apa yang kau katakan ini, Henry? Kaulah yang tergila-gila padaku." Mary menyela. "Lihat sayang, mamamu masih tidak mengaku." Zarena tidak dapat menahan tawanya. "Jangan menggoda mama lagi. Papa bisa tidur di kamar lain nantinya. Sudah cukup kita bercanda. Ayo sayang, kita turun ke lantai bawah. Chris dan keluarganya sudah tiba. Pertunangannya harus segera dilaksanakan," ucap Mary. Zarena mengangguk, lalu mengulurkan tangan yang disambut oleh Henry dan Mary di sisi kiri kanan. Satu persatu ketiganya menuruni anak tangga. Suara riuh tamu disertai alunan musik syahdu terdengar. Zarena mulai menyunggingkan senyum termanisnya. Dari kejauhan sana, seorang pria dalam balutan jas hitam menunggu. Chris berjalan menghampiri calon istrinya yang tampil memukau. Chris mengulurkan tangan. "Kau tampak cantik, sayang." Zarena menyambut uluran tangan itu. "Terima kasih, kau juga tampak tampan." Sahabat dari keduanya menghampiri, menyapa, saling mengenalkan diri satu sama lain. Sementara tamu undangan tinggal menunggu kapan acara tukar cincin ini berlangsung. Rentingan gelas membuat perhatian tertuju pada sosok Henry, seorang pria memberi mikrofon kepada pria parubaya itu. "Malam ini aku sangat bahagia. Putriku satu-satunya akan bertunangan dengan seorang pria yang ia pilih, tapi ini juga kesedihan bagiku. Zarena akan dimiliki oleh Chris." Semua yang hadir bertepuk tangan. Zarena mendekat pada sang ayah, lalu memberi pelukan. "Aku tetap putrimu, Papa." "Kalian dengar, putriku membuatku terharu." Henry mengecup kening Zarena yang membuat tamu memberi tepuk tangan meriah padanya. "Baiklah, aku tidak akan membuang waktu begitu lama. Bagaimana kalau kita lakukan saja acara tukar cincin ini?" "Ya, itu yang sedari tadi kami harapkan." Valdo menyahut. "Tunggu dulu." Setiap kepala menoleh ke belakang. Pria yang mengenakan jas biru laut menyesap minumannya dalam sekali teguk. Tristan bangun dari duduknya, berjalan menghampiri dua sejoli. Zarena menoleh pada Valdo dan kakaknya itu cuma bisa menggelengkan kepala. "Aku ingin mengatakan sesuatu sebelum acara pertunangan ini berlangsung." Tristan meminta mikrofon pada Henry. "Tris, kau ingin mengucapkan sesuatu?" Henry bertanya seraya menyerahkan mikrofon itu. "Benar, Tuan Henry, aku ingin mengatakan sesuatu." Tristan mencoba mikrofon itu sebelum bicara. Ia memandang Zarena dengan senyum. Tampak wajah wanita itu berubah pucat. "Malam ini kau begitu cantik, Zarena." Yang dipuji menyunggingkan senyum tidak enak. Rasa takut itu timbul bila Tristan sampai mengatakan hal yang tidak diinginkan. Zarena tidak memikirkan pertunangan ini. Tetapi reputasi keluarga bisa saja tercoreng karena ulah pria itu. "Aku benar kan? Zarena terlihat sangat cantik." Sekali lagi Tristan mengatakannya. "Karena kecantikannya itu, aku menyukainya. Sepertinya aku jatuh cinta padanya." Hal itu membuat kegaduhan.
tamu semakin penasaran dengan apa yang akan Tristan katakan selanjutnya. Termasuk Chris serta kedua orang tua Zarena sendiri. Memang dia cantik, dan sangat cantik serta menawan di 2 minggu terakhir kami. Tristan kembali memuji Zarena. Aku jatuh cinta padamu, Zare. Tristan, tegur Valdo. Oh, biarkan aku mengatakan semuanya. Aku ingin memberitahu Chris bahwa calon istrinya ini begitu membuatku tergila-gila di atas. Chris beralih menatap Zarena. Apa yang dia katakan? Bibir Zarena keluh untuk menjawab, semua mata tertuju padanya. Tristan telah mempermalukan ia di depan banyak orang. Jadi ini rupanya rencana Tristan untuk membatalkan pertunangannya. Hentikan Tristan, Valdo kembali menegur. Kenapa aku harus menghentikan ini? Hubungan kami berakhir 2 minggu yang lalu. Kami liburan bersama di Pulau Milos dan Swiss. Kami menghabiskan waktu di atas tempat. Dan sekarang Zarena akan bertunangan bersama Chris. Aku cuma ingin berbagi pengalaman. Tristan begitu menikmati wajah-wajah terperangah dari semua yang hadir. Ku beritahu padamu, Chris. Tubuh seorang perawan itu begitu. Maafkan aku yang telah lebih dulu calon istrimu itu. Sialan, Valdo maju, lalu memberikan pukulan di wajah Tristan. Hentikan omong kosongmu itu. Tristan mengusap rahangnya. Kau bahkan mengetahui kalau adikmu memang liburan ke Yunani. Sayangnya dia tidak liburan bersama teman-temannya, tetapi bersama aku. Colin, panggil Mary. Apa Zarena tidak liburan bersamamu? Colin tersentak mendapat pertanyaan seperti itu. Ia memandang Zarena yang seakan pasrah. Bila ia menjawab apa adanya. Aku harap kau jujur. Mary mengharapkan itu. Colin menggeleng. Zarena tidak liburan bersama aku. Mary mengangguk dan ia sudah tahu kebenarannya sekarang. Tristan dan Zarena telah bersama, entah itu dalam hubungan apa. Tetapi keduanya memang telah berbuat hal jauh. Zarena telah berbohong kepada orang tuanya sendiri. Melanggar perintah yang telah Mary ucapkan padanya. Kalian bisa melanjutkan pertunangan. Aku hanya memberitahu itu saja. Lagi pula Zarena telah memilih calonnya. Tristan sama sekali tidak merasa bersalah telah mengungkapkan semuanya. Apa maumu, Tristan? Zarena berkata lantang. Hubungan itu telah berakhir. Jangan mengganggu kehidupanku lagi. Tristan tertawa. Rencana perjodohan ini telah berlangsung sebelum kita liburan, sayang. Ketika kita telah bersama. Ketika aku menyatakan kau adalah milikku, kau menghabiskan waktu bersamaku, lalu berencana memiliki pria lain dalam hidupmu. Kau pikir aku bisa kau permainkan begitu saja? Kupikir cukup sampai di sini saja. Salah Chris yang hendak melangkah pergi. Tunggu, Chris. Hubungan kami telah berakhir. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Zarena menggenggam tangan Chris, tetapi pria itu menepisnya. Aku tidak ingin melanjutkan perjodohan ini. Selagi kita jalan bersama, kau juga bersamanya, Zare. Bagaimana kalau kita sudah menikah nanti? Apa kau akan jalan bersama Tristan? Chris melangkah pergi, disusul oleh kedua orang tua serta sahabatnya. Tamu-tamu yang lain seolah mengerti apa yang terjadi. Mereka satu persatu menyeret langkah keluar. Kau mempermalukan keluarga kami. Sekarang pergilah. Usir Valdo. Aku tidak mempermalukan, tetapi hanya mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Tristan maju mendekat, berdiri di hadapan Zarena. Lihat kan, pertunanganmu sudah batal. Selamat berbahagia, Zarena. Tristan melangkah pergi setelah puas mengacaukan segalanya. Henry meratap kecewa pada putrinya, lalu menyeret kakinya keluar dari pesta. Satu tamparan didapat Zarena dari sang ibu. Mama kecewa, lalu ikut menyusul suaminya. Untuk ini aku menyuruhmu tidak dekat dengan Tristan. Kau membuat semuanya kacau, Zarena.
Valdo juga turut kecewa. Colin memeluk Serena, disusul oleh Belva. Mereka mencoba menenangkan wanita itu yang masih syok dengan apa yang terjadi. Serena masih setia berdiri mematung di posisinya, dengan mata yang menahan tangis. Sabar Zare, semua akan baik-baik saja. Colin berkata supaya Serena tenang. Namun buktinya kata-kata saja tidaklah cukup. Sesuatu dalam diri Serena memendam kemarahan. Ia ingin berteriak, memukul sesuatu agar hati yang perih ini bisa lega. Aku mau pergi. Serena melepas pelukan Colin dan Belva. Kau mau pergi kemana? Belva meraih tangan iparnya. Kembalilah ke kamar, Zare. Dengan lembut, Serena melepas tangan Belva. Biarkan aku sendiri. Aku perlu menenangkan diri. Kalian tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Belva cuma bisa pasrah karena Serena telah berkata demikian. Ia membiarkan adik iparnya melangkah pergi, tanpa tahu kemana arah tujuan Serena sebenarnya. Serena mengambil satu kunci mobil yang bergantung di dinding, lalu keluar rumah, meneriaki penjaga agar membuka gerbang untuknya. Colin dan Belva ikut menyusul. Melihat Serena masuk mobil, kemudian berlalu dari rumah. Lebih baik katakan saja pada Valdo kalau Serena keluar rumah. Colin memberi saran. Kau benar, Colin. Aku akan memberitahu Valdo. Sebaiknya aku pulang. Kalau Serena sudah pulang, lekas beritahu padaku. Belva mengangguk. Iya, kau hati-hati pulangnya. Aku akan menelpon saat Serena pulang nanti. Mobil yang dikendarai Serena melaju cepat menuju jalanan yang telah ia hafal betul di luar kepala. Kendaraan itu berhenti tepat di depan pagar rumah tinggi. Serena turun, kemudian menekan tombol bel agar penjaga di dalam sana mengizinkannya masuk. Suara dari intercom terdengar dan Serena menjawab dengan memberitahu siapa dia. Kesal, tentu saja. Karena penjaga sudah pasti melihatnya dari layar, tetapi sengaja membuang waktu. Dan Serena yakin dia tidak diizinkan masuk ke dalam. Katakan kepada Tristan. Aku datang untuk bicara padanya. Jika dia bukan pengecut, maka biarkan aku masuk. Beberapa detik kemudian pagar itu mulai bergeser membuka. Serena langsung saja masuk, meninggalkan mobilnya di luar. Kedatangannya disambut pelayan, tetapi sambutan Serena tidak lagi ramah. Begitu ia melangkah ke rumah itu, Tristan telah menunggunya. Pria itu duduk dengan begitu angkuh. Di tangannya terdapat gelas kecil putih yang berisi minuman beralkohol. Serena baru menyadari jika penampilan Tristan begitu kacau. Serena maju mendekat, meraih botol di meja, lalu menyiramkan air ke wajah Tristan. Ia juga merebut gelas dari tangan pria itu, lalu membuangnya begitu saja di lantai. Tristan tertawa. Kau ingin membalasku? Satu tamparan mendarat di pipi Tristan. Sontak pria itu bangun dari duduknya. Serena siap melawan pria itu bila Tristan berani membalas apa yang ia lakukan barusan. Kau puas? Kau puas telah menghancurkan hidupku. Serena berkata lantang. Kau yang membuatku seperti ini. Kau yang seenaknya menerima lamaran orang lain. Tristan bicara dengan keras, menyadarkan Serena atas apa yang wanita itu lakukan padanya. Aku sudah bilang padamu. Aku ingin status. Aku ingin pernikahan yang sah. Tidak seharusnya kau menerima perjodohan itu sejak kita bersama. Kita tidak bersama, Tristan. Suara Serena membuat Tristan terkesiap. Jangan merasa kau yang tersakiti di sini. Akulah yang kau sakiti itu. Kau hancurkan pesta pertunanganku. Kau permalukan diriku dan keluargaku. Kau sialan. Kau pria paling terburuk yang pernah kukenal. Aku akan membalasmu, Tristan. Aku akan membuatmu terluka dari apa yang kau rasakan sekarang. Serena lari menuju lantai atas. Tujuannya hanya satu, yaitu kamar pria itu. Tristan tentu saja tidak tinggal diam. Ia menyusul Serena dan akan mencegah hal buruk yang mungkin saja dilakukan wanita itu. Serena masuk kamar, membuka lemari, lalu membongkar baju-baju Tristan. Sudah pasti tujuannya adalah mencari kenangan dari Lily. Serena tersenyum ketika melihat kotak kecil yang ditaruh Tristan di rak paling bawah.
Tristan melotot melihat itu. Letakkan itu di tempatnya, Serena. Serena membuka kotak itu, berisi foto, perhiasan, kartu surat, serta pajangan couple. Mungkin Tristan membelinya untuk Lily ketika hari jadi mereka, atau di hari Valentine. Pertama, Serena mengeluarkan bola salju yang di dalamnya terdapat ukiran pasangan pengantin, yang tertera nama Tristan dan Lily. Serena melemparnya ke dinding. "Serena!" teriak Tristan. Serena tidak memperdulikan itu. Ia menghancurkan semua yang ada dalam kotak kayu bercat coklat, merobek surat yang ada di dalamnya, lalu foto-foto kebersamaan Tristan bersama mendiang Lily. "Kau keterlaluan." Tristan merosot jatuh berlutut sembari menarik rambutnya. Satu lembar foto Serena tatap. Pose Tristan tengah memeluk Lily dari belakang. Ia memasukkan satu lembar foto itu ke dalam kotak. Serena tidak tega untuk menghancurkan semuanya. Barang wanita yang sudah mati sebaiknya dibuang. Serena menginjak foto yang telah ia robek dengan sepatu hak tingginya di depan Tristan. Ia lewat begitu saja, meninggalkan pria yang meratapi kenangannya. "Serena!" teriak Tristan. Satu persatu serpihan kertas, foto, dan benda kenangan mendiang Lily, Tristan pungut. Benda yang ia simpan bertahun-tahun dan ia kenang setiap waktu telah dihancurkan dalam beberapa menit saja oleh Serena. "Kau sungguh keterlaluan. Kau wanita paling jahat, Serena." Sementara itu, air mata yang sedari tadi Serena tahan akhirnya meluncur juga. Ia menyadari kesalahannya, tetapi Tristan juga berbuat hal sama, bahkan lebih parah. Sekarang Serena harus menerima kemarahan dari orang tuanya, kecewanya keluarga Chris. Ini semua tidak sebanding dengan apa yang akan ia lakukan pada Tristan. Mobil lalu menuju apartemen Chris. Serena harus menjelaskan semua kepada pria itu. Mungkin perjodohan ini tidak bisa diselamatkan, tapi memberitahu segalanya pada Chris merupakan tindakan yang baik. Sampai di apartemen Chris, Serena harus menunggu lagi sampai pria itu mengizinkannya naik ke lantai atas. Untungnya Chris sendiri yang datang menjemput. "Chris," Serena berjalan mendekat. Chris memalingkan wajahnya. "Ikutlah bersamaku." Serena mengikuti Chris. Pria itu membawanya masuk ke apartemen. Wajah Chris tidak terlihat ramah, tetapi pembawaannya yang tenang dapat menguntungkan Serena untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi. "Chris, waktu itu kita masih belum bersama." Serena mengeluarkan kalimat itu untuk pertama kali. "Itu bukan pembenaran, Serena. Tapi yang kau katakan ada benarnya. Kita belum bersama saat kau menjalin hubungan dengan Tristan. Tapi apa pantas seorang wanita dekat dengan pria lain ketika ia juga dekat dengan laki-laki lainnya?" "Aku tahu, Chris, tapi dengarkan aku dulu." "Bicaralah." Serena menjelaskan semua hubungannya dengan Tristan, ketidakjelasan hubungan mereka, lalu liburannya dengan pria itu. "Terserah kalau kau tidak ingin melanjutkan hubungan ini, tapi sungguh aku minta maaf padamu. Aku juga akan meminta maaf pada kedua orang tuamu atas kejadian ini, Chris." Chris mengangguk. "Tapi keputusanku sudah tepat. Aku membatalkan perjodohan ini." Serena bisa menerimanya. Mana ada pria yang ingin menjalin hubungan pada wanita yang masih terlibat kepada pria lain. "Terima kasih atas waktu yang kau habiskan bersamaku." Serena menghambur memeluk Chris. "Aku ingin kita menjadi teman." Chris memeluknya dengan erat. "Kurasa menjadi teman lebih baik." Bersambung.